Pengenalan Quantum GIS dan cara instalasinya. Kita lihat dulu mengenai apa itu Quantum GIS. Jadi Quantum GIS atau QGIS adalah perangkat lunak sistem informasi geografis berbasis open source dan gratis yang digunakan untuk pengolahan data geospasial. QGIS dapat dijalankan di berbagai platform termasuk Microsoft Windows yang biasa kita gunakan. Dalam pembelajaran ini kita akan fokus pada penggunaan Quantum GIS di platform Windows ya. Jadi pembelajaran kita tentang sistem informasi geografis, fokus kita akan menggunakan Quantum GIS. Nah, lanjut mengenai Quantum GIS ya. Jadi proyek Quantum GIS ini lahir pada bulan Mei 2002 dan didirikan sebagai proyek di SourceForge pada bulan Juni tahun yang sama. Pengembang telah bekerja keras untuk membuat perangkat lunak GIS ya, yang secara tradisional merupakan perangkat lunak berpemilik yang mahal ya. Jadi sebenarnya software GIS itu mahal ya, karena ada pemiliknya dan itu didaftarkan sebagai merek dagang. Nah, QGIS saat ini berjalan di sebagian besar platform Unix ya, termasuk di dalamnya Windows, Mac OS ya. Quantum GIS dikembangkan menggunakan Qt Toolkit, ini merupakan antarmuka Python ya, dan C++, sehingga nanti performanya cukup cepat. Ini berarti QGIS terasa cepat ya dan memiliki antarmuka pengguna grafis atau GUI yang menyenangkan dan mudah untuk digunakan ya. Jadi nanti Qt ini biasanya digunakan untuk pengembangan Python ya, tapi kali ini digunakan untuk menggunakan C++ ya. Nah, lanjut ya, bahwa QGIS ini bertujuan untuk menjadikan GIS yang mudah digunakan, menyediakan fungsi dan fitur umum, dan seterusnya. Tujuan awal dari proyek ini adalah untuk menyediakan penampil data GIS. QGIS telah mencapai titik evolusinya di mana ia digunakan untuk kebutuhan tampilan data GIS harian ya, untuk pengambilan data, untuk analisis GIS tingkat lanjut, dan untuk presentasi dalam bentuk peta, atlas, dan laporan yang canggih. QGIS mendukung banyak format data raster dan vektor dengan dukungan format baru yang mudah ditambahkan dan menggunakan arsitektur plugin. Nanti kita secara khusus akan mempelajari tentang plugin ini. Lanjut masih mengenai QGIS ya, bahwa QGIS dirilis di bawah GNU atau General Public License atau GPL ya. Mengembangkan QGIS di bawah lisensi ini berarti kita dapat memeriksa dan memodifikasi kode sumbernya atau source code-nya, dan menjamin bahwa kita ya pengguna akan menyenangkan ya, seperti tagline Stekom ya, dan akan selalu memiliki akses ke program GIS yang bebas biaya dan dapat dimodifikasi secara bebas. Kita seharusnya telah menerima salinan lengkap dari lisensi dengan salinan QGIS kita, dan kita juga dapat menemukannya di appendix GNU General Public License ya. Jadi intinya gratis lah ya, dan termasuk source code-nya bisa kita modifikasi secara bebas. Nah, lanjut kita mengenal mengenai fitur dari QGIS ya. Yang pertama, QGIS ini adalah gratis dan open source seperti yang sudah dibahas sebelumnya. QGIS tersedia secara gratis dan merupakan perangkat lunak open source. Ini berarti kita dapat mengunduh, menginstal, dan menggunakan QGIS tanpa biaya lisensi. Selain itu, kode sumbernya juga dapat diakses dan dimodifikasi oleh komunitas pengembang. Kemudian yang kedua adalah multi-platform. Meskipun dalam pembelajaran ini kita berkonsentrasi pada penggunaan QGIS di Windows, namun demikian QGIS juga dapat diinstal di berbagai platform termasuk macOS dan Linux. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam pemilihan sistem operasi. Nanti teman-teman terbiasa menggunakan apa, silahkan digunakan di situ. Kemudian berikutnya input data SIG. QGIS mendukung berbagai format data geospasial termasuk shapefile, GeoJSON ya,
kemudian KML dan banyak lainnya, termasuk data-data yang kita dapat dari misalnya Google Map itu bisa kita kelola di QGIS ini. Kita dapat mengimpor data SIG kita sendiri juga ke dalam QGIS untuk analisis lebih lanjut. Nanti saya tunjukkan ya bahwa data-data yang banyak ya, data peta yang tersebar di internet itu nanti bisa digunakan dan dikelola menggunakan QGIS. Kemudian yang berikutnya ya, bahwa pengolahan data geospasial ya. QGIS ini memiliki sejumlah alat untuk mengolah data geospasial termasuk analisis spasial, pembuatan peta, analisis overlay, analisis jaringan, dan banyak lagi. Kita dapat menggunakan QGIS untuk menjalankan berbagai tugas analisis geospasial. Selanjutnya, fitur alternatif untuk perangkat lunak SIG komersial. QGIS sering digunakan sebagai alternatif untuk perangkat lunak SIG komersial seperti ArcView, ArcGIS ya, dan MapInfo profesional yang sudah terkenal. Ini nanti memberikan pilihan kepada pengguna yang ingin melakukan pekerjaan SIG tanpa biaya lisensi yang tinggi. Nah, untuk versi QGIS-nya nanti kita gunakan versi 3 sekian ya yang saya gunakan. Atau teman-teman kalau nanti misalnya spesifikasi laptopnya lebih rendah ya, nanti bisa nyoba ya menjalankan ini ya, catatan perubahan untuk QGIS 218 ya. Ini untuk versi 2 yang tertinggi 218. Sementara untuk versi 3 itu masih berkembang terus ya. Nanti yang saya gunakan kalau tidak salah 34 sekian ya. Namun demikian ya, saya sendiri sebenarnya familiar dengan versi 2 ini. Jadi nanti kalau dalam demonstrasinya ada masalah ya di versi 3 sekian itu ya, nanti mungkin saya akan kembali ke sini karena saya sendiri menginstal 2 versi ini ya. Nah, selanjutnya ya teman-teman nanti bisa download ya melalui link ini ya. Silakan download installer Quantum GIS ya, versi desktop ya dari situs resminya ya. Nanti silakan download aja menggunakan link ini atau bisa googling sendirilah ya. Kemudian download versi terbarunya atau bisa menggunakan versi 2.8. Saat ini pada waktu dokumen ini dibuat yaitu 2023 ya, versi terbarunya masih 3.26, tapi sekarang sudah sampai 3.4 kalau tidak salah ya. Selain itu, installer versi standalone ya juga bisa memilih network installer ya. Jadi nanti kalau standalone ya teman-teman, kalau koneksi internetnya agak lambat ya dan nanti waktu instalasi tidak ingin terkoneksi dengan internet secara terus-menerus, saya sarankan menggunakan standalone ya. Tapi kalau merasa bahwa koneksi internetnya stabil ya, nanti bisa memilih yang network installer ya jika ingin menginstal secara online. Nah, selanjutnya ya nanti teman-teman bisa download ya dengan klik link yang ada di halaman resminya ya. Kemudian berikutnya ya, installernya nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini ya, QGIS ya. OS Q4W ya, kemudian versinya ya. Nah, nanti klik aja 2 kali atau dipilih kemudian tekan enter ya. Nah, selanjutnya untuk tahapan instalasi ya, dari klik file installernya tadi ya, ini yang standalone installer ya. Kemudian berikutnya klik next ya, untuk melanjutkan ke proses selanjutnya ya. Nah, selanjutnya akan ada jendela persetujuan lisensi. Nah, nanti silahkan setujui saja ya lisensinya dengan klik centang di sini ya. Ini adalah lisensi agreement dengan cara checklist ya persetujuannya ya, yaitu I accept the term of the license agreement, lalu klik next ya. Setelah ini kita centang, ini kita klik next ya, untuk melanjutkan ke tahapan instalasi berikutnya. Nah, selanjutnya nanti silahkan klik next untuk melanjutkan ke tahapan instalasi berikutnya ya. Nanti ini ya adalah jendela dialog instalasi folder. Tapi nanti kalau teman-teman ingin menginstal di folder yang berbeda ya, di luar defaultnya, nanti bisa juga dirubah ya. Kemudian di sini ada pilihan ya, apakah akan dibuatkan desktop shortcutnya. Kalau iya nanti dicentang ya, tapi kalau tidak nanti centangnya silahkan dihilangkan. Kemudian di sini create start menu ya, start menu itu nanti yang muncul ya di kalau Windows itu di start menunya itu ya. Nanti kalau memang ya dicentang, kalau tidak nanti silakan hilangkan centangnya ya. Kemudian proses instalasi akan dilanjutkan dengan jendela dialog ya, yaitu ready install QGIS versi ini ya, Buenos Aires ya. Nanti bisa klik install untuk melakukan proses instalasi ya.
Nah, saat proses instalasi nanti akan muncul dialog seperti ini ya, menampilkan proses instalasinya. Nah, seperti ini ya. Nanti mungkin beberapa kali tampilan prosesnya karena ada beberapa tahapan ya. Nanti tunggu aja saat tampil jendela seperti ini sampai nanti akan muncul jendela berikutnya ya. Nah, jendela berikutnya ya adalah tampilan finish ya ketika kita selesai menginstalasinya ya. Kalau selesai nanti kita tinggal klik finish yang ada di sini ya. Nah, setelah klik finish selesai ya, nah maka ya setelah kita klik finish ya, tadi di tahapan ini ya, maka proses instalasi akan dianggap selesai. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan dan melihat antarmuka Quantum GIS di Windows 10 ya, yang saya demonstrasikan Windows 10. Nanti saya tunjukkan pada video yang berbeda. Nah, untuk menjalankannya silahkan klik pada Start menu atau Windows button ya, kemudian cari QGIS desktop ya, seperti terlihat pada gambar berikut ya. Jadi nanti bisa melalui Start menu seperti ini ya, kemudian cari QGIS ya di kelompok menu yang diawali dengan Q ya, seperti ini. Nah, tempat saya menginstal 2 ya, versi 218 dan 3403, ini versi yang terbaru. Yang ditunjukkan di sini tadi masih versi 326. Untuk startnya bisa klik yang ini ya, QGIS desktop ini ya, seperti ini ya. Nah, di sini halaman startnya ya. Kemudian nanti berikutnya ya, kita akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini ya. Tunggu hingga aplikasi Quantum GIS desktop selesai loading ya, dan tampil antarmuka dari Quantum GIS kurang lebih nanti seperti berikut ya. Dengan tampilan seperti ini artinya software Quantum GIS kita sudah siap untuk digunakan ya. Nah, setelah selesai instalasi biasanya akan ada shortcut di desktop yang terkait dengan Quantum GIS ya, yang cukup banyak ya. Nah, untuk menjalankan program utamanya nanti silahkan pilih shortcut yang mengandung kata desktop seperti yang tadi saya tunjukkan ya. Untuk rekomendasi dari saya silahkan gunakan versi 28 bagi yang laptopnya memiliki spesifikasi ya kira-kira RAM di bawah 4 lah ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang RAM-nya misalnya di atas 4 ya, dan prosesornya ya Core i5 ya atau ke atas, nanti bisa menggunakan versi yang terbaru ya. Nah, nanti saya mungkin akan secara bergantian menggunakan versi yang lama dan versi yang terbaru ya, sekaligus mencoba yang terbaru itu nanti seperti apa. Tapi kalau ada kendala nanti saya akan kembali ke versi yang 28 ini ya. Baik, saya kira demikian ya untuk materi pengenalan Quantum GIS ini dan cara instalasinya. Mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat. Jika teman-teman nanti ada pertanyaan, diskusi ataupun koreksi, silahkan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.